pemerintah sudah menurunkan Perpres dan ini adalah untuk pengadaan vaksin. Izin yang emergency, izin kegawatan, jadi jangan sembarangan, jadi harus monitor evaluasi ya. Secara umum tidak ada efek samping yang signifikan yang saya rasakan. Masyarakat harus tahu persis bahwa vaksin ini nggak menyelesaikan semua persoalan dalam waktu yang sangat singkat gitu loh. Tapi itu kan akan terjadinya bisa dalam waktu setahun paling nggak. Babak baru perang melawan corona akan dimulai. Vaksinasi COVID-19 sedang dipersiapkan. Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi wilayah pertama yang akan melakukan vaksinasi COVID-19. Merupakan bagian epicentrum COVID-19 di Jabodetabek, menjadi alasan pemerintah memilih Bogor sebagai daerah pertama uji coba vaksin. Direncanakan dilakukan November mendatang. Lebih dari 1 juta orang yang menjadi prioritas seperti tenaga medis dan petugas pelayanan publik akan disuntik vaksin COVID-19. Salah satu tempat vaksinasi COVID-19 adalah Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor. Simulasi vaksinasi bahkan sudah dilakukan awal bulan Oktober lalu. Ini dilakukan untuk memastikan vaksinasi berjalan dengan protokol kesehatan, mengingat banyaknya jumlah penerima vaksin. Mereka akan duduk di sini di ruang tunggu, menunggu dipanggil, gitu. Dan pasien tersebut sudah membawa undangan. Jadi undangan untuk imunisasi yang nanti akan ditukar di pendaftaran. Pasien-pasien akan mengikuti sesuai dengan tanda panah, karena akan dipanggil satu persatu. Jadi tidak mungkin ada kerumunan. Gitu. Setelah dipanggil dan melakukan tahap screening 1 dan screening 2, mereka akan masuk ke dalam. Kemudian dilanjutkan di screening 2 oleh tim dokter yang akan menentukan apakah pasien tersebut bisa dilakukan imunisasi atau tidak. Apabila tidak bisa dilakukan imunisasi karena ada penyakit komorbid atau hal yang lain, dia harus dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditunjuk dengan membawa surat rujukan dari puskesmas. Puskesmas Tanah Sareal yang menjadi salah satu lokasi vaksinasi COVID-19 akan menyediakan tim yang terbagi dalam tim vaksin dan vaksinator. Kemudian mereka nanti akan menunggu di sini. Oh ya, ini nanti ada penunjuk juga untuk ruangan vaksinasinya. Ini adalah ruangan vaksinasinya. Jadi nanti akan dipanggil satu persatu. Vaksin keluar dari sini dan mereka akan menunggu di sini selama 30 menit untuk diobservasi apakah ada gejala atau tidak dari indikasi dari penyuntikan tersebut. Selama 30 menit itu mereka akan diedukasi mengenai COVID dan kesehatan yang lainnya. Gitu. Setelah mereka tidak ada gejala, mereka boleh langsung pulang. Untuk hari pertama kita belum ada arahan, tapi kita mengutamakan tenaga kesehatan dulu. Pemetaan di wilayah Tanah Sareal ini untuk pelayanan publik kita sudah total sekitar 560 sasaran. Dalam vaksinasi nanti, Kota Bogor akan mendapatkan 200.000 dosis vaksin, sementara Kabupaten Bogor 1,2 juta dosis vaksin. Pemberian vaksin itu akan dilakukan di 25 puskesmas yang tersebar di seluruh Kota Bogor. Kenapa di puskesmas? Karena puskesmas ini sudah sangat terbiasa untuk melakukan proses pemberian vaksin kepada warga. Kita siap dengan semua skenario, ya terutama apabila ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, itu harus ada plan B-nya, emergensinya. Targetnya adalah kira-kira 20% dari usia produktif. Penduduk Bogor itu 1 juta, dan kalau dihitung angkanya kira-kira 20% dari jumlah usia produktif itu sekitar 138.000 ya. Kalau kita sudah mulai juga sosialisasi, lalu kita sih mengharap ada pendaftar ya, yang ada daftar dengan keinginan sendiri. Karena memang vaksin ini kan dianggap belum teruji begitu ya, sehingga kami mungkin agak sedikit kesulitan ketika harus harus mensosialisasikannya. Tetapi rata-rata di perkotaan sih mereka menyambut baik untuk vaksin ini. Jelang rencana vaksinasi, sejumlah persiapan diklaim dilakukan pemerintah. Lantas, bagaimana kesiapan warga Bogor?
Tentu saja ya, siap ya, gitu. Karena menurut saya itu memang salah satu cara supaya kita lebih punya imun, gitu. Jadi udah berani ya, Bu? Berani. Masih ragu sih ya. Belum yakin sama kemampuan vaksinnya itu. Siap ya, sebagai warga Bogor yang baik. Siap, insya Allah siap. Supaya cepat berlalu coronanya ya. Gencar dikabarkan pemerintah pusat, vaksinasi dilaksanakan pada bulan November. Masalah sosialisasi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Pertanyaan dari warga mengenai tahapan vaksin ini, terutama vaksin jenis apa. Nah, saya kira ini pun masih harus menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat ya, karena warga perlu juga diyakinkan terkait dengan validitas atau proses uji klinisnya dari vaksin ini sejauh mana, jenis vaksinnya dari mana, kemudian juga resiko-resikonya dan lain-lain gitu ya. Saya kalau memenuhi syarat, saya juga mau jadi penerima vaksin yang pertama misalkan, supaya masyarakat yakin dan diikuti oleh tokoh-tokoh yang lain yang memang punya pengaruh yang besar terhadap masyarakat, sehingga masyarakat yakin, oh berarti kalau bupatinya, aparatnya mau untuk divaksin ya dan aman, mereka pasti juga merasa aman. Saat ini, sejumlah negara tengah mengembangkan uji klinis calon vaksin COVID-19. Berdasar data Organisasi Kesehatan Dunia WHO awal Oktober lalu, 10 vaksin telah masuk uji klinis tahap 3. Uji klinis tahap 3 dapat dilakukan di negara calon pembeli vaksin. Adapun kandidat vaksin yang sudah mengadakan perjanjian akses dengan pemerintah Indonesia diantaranya Sinovac, Sinopharm, CanSino, yang dikembangkan 3 perusahaan asal Tiongkok, dan AstraZeneca yang dikembangkan perusahaan dari Oxford, Inggris. 3 perusahaan vaksin asal Tiongkok telah menyanggupi permintaan Indonesia untuk mendatangkan vaksin dalam waktu dekat. Sinovac adalah calon vaksin COVID-19 yang menjalani uji klinis tahap 3 di Indonesia. 1.620 orang di Bandung, Jawa Barat menjadi relawan dalam uji klinis tersebut. Banyaknya rumor, banyaknya yang orang stigma negatif tentang percobaan ini, apakah kita dianggap sebagai tikus, dianggap sebagai kelinci percobaan gitu.